Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Pada video kali ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Vivo yang biasanya menjadi seri favorit saya. Ya, soalnya biasanya ini yang terbaik ya untuk di kelasnya. Oke, langsung saja kita sambut smartphone-nya. Ini dia Vivo V50, ya V-Series biasanya menjadi seri yang terbaik untuk di kelas mid-range. Apakah V50 ini juga semenarik V40 sebelumnya? Untuk jawabannya langsung saja kita mulai di gadget unboxing. Ya, ini dia box dari Vivo V50 atau V50 yang dimana ternyata boxnya ini masih mirip-mirip ya sama Vivo V40 sebelumnya. Jadi overall warnanya hitam seperti ini dengan adanya lingkaran yang menyala di tengahnya dan ada tulisannya V50. Ya, bedanya di sini adalah sekarang ada tulisannya AI teman-teman. Dan buat teman-teman gadget yang mungkin mau hands on atau mau pre-order Vivo V50 ini bisa banget langsung gas ke OMP Grup Jogja. Oh ya, khusus warga Yogyakarta. Soalnya di OMP ini smartphone-nya pastinya original dan garansi resmi teman-teman. Dan siapa tahu kalau ngomong dapat info dari Legawa Gadget nanti bisa dapat harga spesial. Jadi buat teman-teman gadget yang di Yogyakarta mau beli Vivo V50 atau smartphone lainnya, bisa langsung gas saja ke OMP Grup Jogja. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini dia box dari Vivo V50 yang dimana polosan saja ya teman-teman. Jadi nggak ada selling pointnya sama sekali dari smartphone ini. Di sini kita unboxing yang memorinya RAM 12GB dengan internal di 256GB dan warnanya adalah merah. Ya, salah satu warna khasnya dari Vivo V50 teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing. Jadi yang pertama kita langsung disambut sama smartphone-nya, yang langsung kita skip saja untuk smartphone-nya. Selanjutnya dapat silikon case yang bening tapi pinggirannya doff seperti ini teman-teman. Ya, cukup tebal juga. Kemudian panduan ringkas dan kartu garansi. Kepala charger yang output maksimalnya di 90 watt. Jadi kecepatan maksimalnya dari Vivo V50 ini teman-teman. Kemudian kabel data Type A to Type C. Dan terakhir dapat pin ejector. Ya, jadi untuk kelengkapan di sini positif ya teman-teman. Kita tetap dapat ini dia silikon case yang kualitasnya juga bagus. Kemudian masih dapat kepala charger yang outputnya maksimalnya di 90 watt. Jadi sudah oke sih untuk kelengkapan dari Vivo V50 ini. Ya, kita lanjut. Ini dia untuk smartphone-nya. Langsung saja kita kletek dulu. Jadi yang warnanya merah teman-teman. Ya, ini dia Vivo V50 atau V50 yang warnanya merah. Ya, ini keren ya teman-teman. Jadi dia finishingnya ini back case-nya matte, tidak mengkilap. Jadi warnanya merah doff seperti ini. Untuk modul kamera ini masih mirip-mirip sama Vivo V40. Jadinya melingkar seperti ini teman-teman. Ya, bisa dilihat di bagian ring kameranya ini ada gerigi-geriginya. Jadi kerasa lebih profesional. Kemudian bedanya di sini untuk aura LED-nya sekarang lebih besar lingkarannya daripada Vivo V40 sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini lebih simetris ya untuk aura LED sama kameranya. Ya, di dalamnya di sini ada dua buah kamera dan tidak lupa tulisan Zeiss yang bikin makin profesional. Ya, saya rasa di sini desainnya makin kerasa premium ya dengan finishingnya yang matte seperti ini. Oh ya, untuk bahannya ini backcase-nya terbuat dari kaca teman-teman. Kemudian untuk layarnya di sini sudah ada anti gores bawaannya, jadinya aman. Dan untuk kacanya ini sudah dilindungi sama diamond glass yang katanya ini jauh lebih kuat daripada Vivo V40 sebelumnya. Cuma yang saya rasakan di sini untuk anti gores bawaannya agak kasar teman-teman pinggirannya. Jadi finishingnya terasa agak kurang halus ya, terutama di anti goresnya ini. Untuk lainnya sudah kerasa mantap. Kita lihat untuk detailnya. Di bagian bawah ini ada tempat untuk SIM ejector, kemudian ada mikrofon, ada Type C, kemudian di sini ada speaker teman-teman. Sisi kanan ini ada tombol on off, kemudian volume up and down yang sudah clicky dan solid juga, jadi nggak bergoyang-goyang. Kemudian atasnya di sini ada lubang speaker dan lubang mikrofon teman-teman. Jadinya sudah dual mikrofon dan dual speaker juga. Untuk sisi kiri ini polosan saja.
Ya, di sini bedanya saya rasa sekarang nggak ada tulisan profesional portrait lagi ya di sisi atasnya. Jadi, ya, saya rasa tulisan profesional itu agak keren sih yang ada di Vivo V40, sedangkan di V50 ini polosan saja. Dan dia untuk bagian framenya masih dari plastik dengan finishingnya yang mengkilap seperti ini teman-teman, atau metalik. Sehingga untuk desain ini masih mirip-mirip ya sama Vivo V40. Ya, nggak ada perbedaan yang signifikan sama V50 ini. Oh ya, untuk proteksi sekarang sudah ada IP68 plus 69, jadinya fix ini tahan air dan bisa dibawa berenang teman-teman. Dan saya baca-baca katanya untuk yang warna grey atau abu-abu itu nanti bahan backcase-nya bukan dari kaca tapi dari plastik. Sehingga pastikan saja belinya yang warna merah atau yang warna biru supaya backcase-nya dari kaca. Ya, langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana tampilan awal dari Vivo V50 ini. Ini dia tampilan awal dari Vivo V50 yang dimana pertama untuk sektor layarnya ini seluas 6,77 inci dengan panel di AMOLED dan resolusinya Full HD+. Ya, kita lihat untuk layarnya warnanya sudah pop up, kemudian cukup tajam ya, dan terasa jernih teman-teman untuk layarnya. Selanjutnya untuk refresh rate ada di 120 Hz, jadi gerakannya sudah smooth. Untuk bingkainya ini tipis di keempat sisinya dan layarnya sekarang flat teman-teman, bukan 3D curve lagi. Sehingga untuk layar di sini plus minus ya teman-teman kalau dibandingkan sama V40 sebelumnya. Ya, sekarang layarnya flat, jadi feel premiumnya mungkin agak kurang soalnya di V40 sebelumnya itu sudah 3D curve. Cuma kalau buat gaming harusnya sekarang jadi lebih nyaman. Kemudian sekarang resolusinya juga downgrade ke Full HD+, soalnya di V40 sebelumnya itu di 1,5K. Jadi ya, saya rasa di sini plus minus untuk layar di Vivo V50. Selanjutnya tuh software di sini UI-nya yang terbaru yaitu FunTouch OS 15 dengan Android 15. Jadinya sudah yang ter-up to date. Untuk fiturnya tentu AI tersedia di sini. Jadi kita lihat yang pertama ada repair yang dimana bisa memperbaiki foto yang agak buram ya teman-teman. Kemudian ada AI Erase yang langsung saja kita tes. Nah, di sini kita pakai Smart Circle. Kita hilangkan charger yang ada di tangan saya. Apakah bisa atau tidak? Nah, ini sayangnya saat kita mau melingkari nggak ngezoom ya, jadinya agak kurang akurat. Kita coba lihat bagaimana performanya. Oh, berubah jadi telur teman-teman. Bukan yang menghilangkan tapi malah jadi telur. Kita coba sekali lagi. Agak kurang pas mungkin. Saya mau menghilangkan chargernya teman-teman, bukan mau ganti pegang telur. Nah, kita lihat apakah AI-nya pintar dan oh, saya rasa AI-nya masih agak kurang. Ini malah jadi kayak ada bisul ya di tangan saya. Sebentar, ini agak kurang bagus. Mungkin kita coba yang lain fotonya. Nah, sekarang coba yang ini untuk AI Erase-nya. Apakah bisa menghilangkan astronot yang saya pegang ini? Jadi rasa-rasanya untuk AI Erase-nya masih agak kurang bagus ya di Vivo ini. Dan kita lihat ini better ya teman-teman, walaupun telunjuk saya jadi agak bengkok. Tapi ini lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga untuk fitur AI Erase mungkin masih butuh upgrade software lagi supaya lebih optimal teman-teman. Kemudian terdapat fitur Circle to Search dengan cara tinggal tekan tahan tombol home-nya dan lingkari yang mau dicari. Nah, langsung dapat ya, jadinya instan teman-teman. Kemudian kalau mau aktifkan Gemini tinggal tekan tombol powernya dan ditahan. Nah, langsung aktif. Sehingga untuk fitur AI saya rasa masih butuh upgrade lagi ya di Vivo V50 ini. Walaupun sudah ada tulisannya AI di boxnya, tapi ternyata masih belum ada menu khusus AI di Vivo V50 ini. Jadi semoga saja next update software bisa lebih baik. Selanjutnya kita cek untuk free memorinya di device info HW. Jadi di sini RAM-nya free masih di 6,4 GB. Ya, masih lega banget dengan totalnya di 12 GB. Kemudian internalnya free masih di 208 GB. Sehingga masalah memori ini sangat aman di Vivo V50. Selanjutnya untuk layarnya ini dia masih di Full HD+, kemudian support SDR10, good job, dan support white color gamut juga. Untuk SoC-nya adalah Snapdragon 7 Gen 3. Ya, ini masih mirip-mirip sama Vivo V40 sebelumnya dengan fabrikasi di 4 nanometer dan GPU-nya adalah Adreno 720.
Kita lihat di general untuk memori flashnya ini UFS 2.2. Oh iya, untuk SIM tray di sini dual SIM jadinya nggak support micro SD teman-teman. Untuk skor AnTuTu di versi 10 dapat poin di 816.716 poin. Jadi sudah lumayan tapi belum tembus 1 juta teman-teman. Sehingga untuk masalah performa saya rasa di sini sama saja ya sama Vivo V40 sebelumnya. Soalnya chipsetnya nggak ada upgrade teman-teman. Sama-sama di Snapdragon 7 Gen 3. Kemudian sensor tentunya lengkap, jadi ada sensor magnetik, kemudian gyroscope hardware, dan ada NFC-nya juga. Cuma minusnya di sini nggak ada infrared blaster untuk di Vivo V50. Selanjutnya sensor kamera. Untuk kamera Vivo V50 memiliki 2 buah kamera belakang dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel, kemudian lensa ultrawide sebesar 50 megapiksel juga. Untuk kamera depannya ini sebesar 50 megapiksel. Ya, sekilas kita lihat untuk megapiksel dan setupnya ini sama persis ya sama Vivo V40. Cuma ternyata untuk sensor kamera utamanya di sini berbeda sama Vivo V40. Bisa kita lihat untuk sensor kamera utama sekarang menggunakan OmniVision OV50E40. Soalnya sebelumnya di Vivo V40 itu sensor kamera utama masih dari Samsung, sedangkan untuk kamera ultrawide dan kamera depannya masih sama kayak di V40. Selanjutnya kita lihat untuk UI kameranya, jadi ini dia. Kita bisa lihat untuk UI-nya masih sama persis sama Vivo V40. Kita lihat untuk zoom maksimal sampai di 20 kali, kemudian ada di ultrawide 0,6 kali. Dan untuk tipikal warna ada 3, vivid, textured, sama natural. Kemudian kita lihat untuk fitur lainnya, ini dia untuk portraitnya tentunya masih lengkap ya dan sama persis sama Vivo V40. Di sini ada pengaturan untuk focal length-nya di 50 mm, kemudian 35 dan 23 mm. Untuk model bokehnya juga masih sama, jadi ada cukup banyak ya di sini. Ada biotar, kemudian bispeed, sonar, planar, distagon, cineflare, dan cinematic. Jadi masih sama persis. Kemudian kita lihat untuk di mode malamnya, ini dia. Di sini ada kalau mau aktifkan untuk Astro teman-teman. Kemudian ada Supermoon-nya juga. Kalau ini Panorama Night. Oke. Kemudian untuk fitur lainnya kita lihat, ini dia untuk fitur lainnya. Jadi ada Ultra HD dokumen, Supermoon, Snapshot, Dual View video, Panorama, Timelapse, Mode Pro, Underwater Photography, High Resolution, Slow-Mo, Astro Food, dan Live Photo. Ya, bedanya di sini sama V40 sekarang ada Underwater Photography, yang dimana kita bisa memfoto menggunakan ini tombol-tombol yang ada di smartphone ini. Jadi nggak usah pencet layarnya teman-teman. Jadi lebih praktis ya, tinggal pencet volume up and down dan tombol powernya. Kemudian kalau mau back kita tinggal tap and hold. Tap yang sini teman-teman kalau mau back. Selanjutnya untuk video, resolusi maksimal bisa sampai di 4K 30 fps, sedangkan mau 60 fps harus di Full HD teman-teman. Dan untuk fitur Ultra Steady atau ini Standard Stabilization, dia bisa aktif di kesemua resolusi teman-teman. Jadi di 4K pun masih bisa diaktifkan. Kalau kita aktifkan untuk di Ultra Steady-nya, dia hanya bisa di Full HD 30 fps saja, jadi nggak bisa di 4K teman-teman. Untuk lensa ultrawide dia maksimal bisa sampai di 4K 30 fps. Cuma kalau di 4K kita nggak bisa ubah lensa ya saat ngevideo. Jadi kalau di ultrawide ya cuma bisa di ultrawide saja. Tapi kalau di Full HD 30 fps ini bisa ubah lensa. Nah, kita coba ini di lensa utama, kita ke ultrawide. Nah, bisa pindah lensa ya teman-teman dari ultrawide ke lensa utamanya. Kemudian untuk kamera depan ini resolusinya maksimal sampai di 4K 30 fps, jadi sama persis kayak kamera depannya, bisa 60 fps juga. Cuma untuk stabilisasi hanya support sampai di Full HD 30 fps saja. Jadi bedanya di fitur stabilisasinya, yaitu Steady Face namanya. Oke, kemudian kita lihat untuk perbedaannya sama Vivo V40 itu ada di fitur ini teman-teman. Bisa dilihat, kita swipe dari bawah ke atas, masuk ke film kamera. Nah, ini yang ada di Vivo V50. Di V40 ini nggak ada. Nah, kita lihat di sini ada efek-efek yang retro-retro gitu ya teman-teman. Di Vivo V50 ini jadi lebih cantik, lebih klasik. Kemudian ada filter-filternya juga.
Jadi bedanya hanya di sini untuk fitur-fiturnya sama Vivo V40. Oke, langsung saja kita lihat untuk hasil foto dan video dari Vivo V50. Beda sensornya apakah jadi beda juga untuk hasilnya? Ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps. Oke, hasilnya bagus ya teman-teman. Fokusnya juga saya rasa ini oke. Jadi fokusnya tepat, kemudian cukup cepat, dan detailnya ini juga dapat teman-teman. Nah, coba kita zoom di 4K 30 fps. Ya, detailnya oke ya. Kemudian kita coba bawa jalan dengan adanya stabilisasi di sini. Jadi ada stabilisasi settingan di 4K 30 fps dan kita lihat ya cukup stabil ya. Ini saya megangnya dua tangan, cuma masih agak kerasa kayak ada patah-patahnya gitu, nggak smooth-smooth banget. Jadi mungkin memang kalau mau smooth harus kelas flagship kali ya teman-teman. Cuma ini untuk di kelas mid range saya rasa sudah bagus sih. Dan kalau misal mau smooth bisa di 60 fps, cuma maksimal di Full HD saja teman-teman. Ya, untuk mic-nya silahkan dinilai, cek 1 2 3 A I U E O. Jadi untuk HDR kita lihat ya lumayan luas ya. Ini langitnya memang lagi full putih, jadi nggak ada detailnya teman-teman. Dan sayangnya kalau di video 4K 30 fps kita nggak bisa pindah ke lensa ultra wide-nya. Jadi maksimal di lensa utamanya saja dengan di zoom seperti ini. Ya, oke. Sekarang ini dia video di 4K 30 fps lensa ultra wide. Ya, bisa dilihat ada stabilisasinya dan ini stabil. Saya bawa jalan. Hasilnya juga bagus ya. Warnanya masih dapat, SDR-nya cukup luas. Jadi walaupun lensa ultra wide kualitasnya masih bisa banget diandalkan. Nah, ini dia. Kita coba untuk zoom. Fokus maksimalnya sedekat apa? Oke. Oh, sampai sedekat ini teman-teman. Masih dapat. Start. Jadi kadang memang lensa ultrawide ini bisa digunakan sebagai lensa makro ya. Jadi ini sampai di 1,5 cm sih kayaknya untuk fokus terdekatnya. Jadi keren sih untuk lensa ultrawide-nya. Nah, kita zoom maksimal di 0,9 kali karena nggak bisa pindah lensa. Sekarang ini dia video kamera depan di Full HD 30 fps. Soalnya untuk fitur steady face cuma supportnya di Full HD 30 fps saja. Tapi resolusi bisa sampai di 4K, hanya saja nggak support stabilisasi. Ya, ini saya coba satu tangan. Untuk hasilnya bagus, jadi kamera depan ini ada autofokusnya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dia ada autofokusnya. Kemudian kita lihat untuk SDR-nya, ya lumayan, ini wajah saya masih cerah dan backgroundnya terlihat ya. Untuk langit memang nggak ada detailnya. Nah, kalau di bagian sini baru kelihatan. Jadi sisi sini memang full cerah.
Sedangkan belakang ini baru ada langit birunya. Oke, untuk mikrofon silakan dinilai sendiri. Jadi ini saya pegangnya satu tangan saja. Apakah stabil atau enggak? Ya, silakan dinilai. Ya, untuk speaker Vivo V50 memiliki dual speaker yang dimana speaker utama di sisi bawahnya ini. Jadi di sisi bawah, kemudian speaker yang kedua ada di sisi atasnya dengan dua lubang saja. Untuk kualitasnya sekarang sudah upgrade ya teman-teman kalau dibandingkan sama Vivo V40 sebelumnya. Soalnya sekarang kualitasnya jadi lebih bulat suaranya, kemudian bassnya lebih terasa, dan frekuensinya ini lebih teratur teman-teman, jadi nggak saling bertabrakan. Soalnya kadang kalau di V40 di frekuensi tertentu nanti agak belibet ya suaranya. Misalkan di V50 ini jadi lebih rapih untuk suaranya. Dan vokalnya juga terasa lebih maju ya daripada V40 sebelumnya. Jadi ya speakernya kalau dinilai ada di 8,5/10 buat dengerin musik ataupun gaming sudah mumpuni. Terakhir untuk baterai, Vivo V50 memiliki baterai besar dengan kapasitas di 6000 mAh. Jadinya sudah upgrade ya teman-teman. Untuk fiturnya di sini ada battery saver, kemudian super battery saver, dan kita bisa lihat juga untuk battery health sama chargingnya teman-teman. Ini dia masih di 100% untuk maksimum kapasitinya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya battery healthnya saat beli second Vivo V50 ini. Baik, bagaimana pandangan awal dari Vivo V50? Ya, kalau misal kita reviewnya dari salah satu sisi saja, jadi nggak compare langsung ya sama V40, saya rasa ini upgrade-nya nggak begitu terasa ya teman-teman. Soal yang pertama, dari desainnya ini mirip, kemudian chipsetnya juga mirip, dan untuk setup kameranya juga sama teman-teman, sama-sama di 50 megapiksel semua, dan sama-sama sudah ada Zeiss-nya juga. Jadi fiturnya saya rasa juga nggak begitu beda jauh sama Vivo V40. Cuma mungkin kalau kita bandingkan secara langsung, jadi compare langsung, kan kita tahu untuk sensor kameranya juga beda, jadi mungkin hasil kamera utamanya juga berbeda. Kemudian baterainya juga sekarang lebih jumbo dan ngecasnya juga lebih ngebut ya di Vivo V50 ini. Jadi next kita bakal langsung compare langsung sama Vivo V40. Saya paling penasaran sama kamera utamanya, apakah berbeda jauh atau enggak. Soalnya V40 saja sudah bagus ya untuk hasil kameranya. Dan V50 setelah kita tes juga hasilnya nggak kalah bagusnya. Jadi kalau di versus harusnya bakal seru. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Vivo V50. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya saya lebih semangat dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.